Oke, Dik. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau itu mungkin lebih enak misalnya kita kenalan dulu kali ya dengan kakak-kakak Delatis. Siapa mungkin bisa kakak-kakak Delatis bisa perkenalkan diri. Mungkin dari yang paling dekat. Halo semua. Halo semuanya. Nama gue Giri, gue dilatih sebagai basis dan vokalis. Salam kenal. Halo semua, gue Raffi dilatih sebagai gitaris, kadang-kadang vokalis. Oke, nah sekarang ini kita udah kenalan nih dengan kakak-kakak Delatis. Mungkin enaknya sekarang kita masuk cerita sedikit kali ya dengan kakak-kakak. Tapi kayaknya kurang afdol kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol tanpa adanya ketua EM langsung ya. Nah, bener banget tuh. Untuk Kak Evan yang datang dipersilakan untuk maju ke depan. Oke, karena semuanya udah ngumpul, jadi kan lebih enak ya ngobrol-ngobrol. Mungkin kita langsung ke sesi ngobrol-ngobrolnya ya. Nah, untuk pertanyaan pertama buat Evan nih, aku mau nanya, boleh dong dijelasin EM Festival itu apa sih, Kak? AM Festival itu merupakan acara festival musik tahunan nih dari Universitas Prasetya Mulia. Khususnya acara ini dinaungi oleh Divisi Art and Skill di Student Board S1 Universitas Prasetya Mulia. Nah, untuk AM Festival sendiri ada kepanjangannya nih. AM itu sebenarnya singkatan dari Absence of Meal. Absence of Meal itu sebenarnya apa sih artinya? Itu berarti harusnya ada suara gitu, maksudnya kondisinya harusnya ada suara. Jadi makanya kita ngambil dari kata-kata itu untuk dijadiin sebagai nama EM Festival itu sendiri. Oke, terima kasih Kak Fani. Nah, selanjutnya nih Kak, aku mau nanya, value yang mau ditunjukin melalui EM Festival itu apa sih Kak? Oke, kalau untuk value-nya sendiri mungkin aku bisa sharing sedikit juga dengan foundation dari EM Festival itu sendiri sejak awal tahun pertama ya. Kita mau lebih ngangkat value dari yang pertama bebas berekspresi, terus juga ada value kolaborasinya, which is why memang di tema tahun ini yang nanti bakal kita jelasin lebih lanjut itu bakal memperkuat value yang kita mau gandengin lagi nih pas di tahun pertama kita. Oke, kalau misalnya dari tema sendiri nih Kak, boleh dong dijelasin tema EM Festival tahun ini itu apa sih Kak? Oke, kalau tema kita tahun ini yang pastinya Unmute the Resonance kita artikan sebagai dimana resonansi ini harus bisa bersuara, mengeluarkan suara resonansi tersebut. Kalau di sini kita mendeskripsikan si resonansi itu sendiri sebagai suatu suara di dalam hati setiap orang ini, baik itu perasaan, cerita, emosi, dan yang lain-lain. Dan pastinya ya mungkin musisi-musisi lain, Delatis juga mungkin membuat sebuah karya musik ini untuk juga mengekspresikan suara hati mereka, which is why dengan Unmute the Resonance kita yakin nih para musisi mau banget nih bisa mengekspresikan karya musik mereka. Dan ini kita dengan senang hati nih bisa dari EM Festival menyediakan wadah itu buat line-up kita nanti. Malah Delatis. Oke, menarik. Dan untuk pertanyaan terakhir ya Kak, menurut Kak Fani sendiri, apa sih perbedaan EM Festival dengan festival lainnya? Oke, EM Festival ya mungkin kita ini di bawah naungan Universitas Prasetya Mulia, kita bisa dibilang sebagai festival musik berskala kampus ya. Skalanya kampus. Mungkin yang bisa kita diferensiasi nih EM Festival dari festival musik lainnya, yang terutama untuk tahun ini kita dari panitia juga benar-benar pengen membuat suatu konsep yang unik agar juga bisa memberikan pengalaman yang unik banget yang belum dirasain sama penonton-penonton lainnya. Dan ya bakal akan banyak aktivitas yang mereka baru temuin nih di EM Festival itu sendiri. Itu sih. Oke, thank you Kak Evani. Nah sekarang kayak giliran kita tanya-tanya ke Delatis kali. Nah untuk kakak-kakak Delatis, aku pengen nanya nih, seberapa excited sih kakak-kakak Delatis untuk perform di EM Festival sendiri?
seberapa excited kita? Excited banget. Karena untuk belum tahu gue juga alumni Universitas Prasetya Mulia. Jadi balik lagi ke kampus gue yang dulu untuk manggung. Ya, seru sih. Kalau Raffi kenapa? Excited sebagai warga BSD. Terus lo BSD? Ya. Sama ya jatuhnya ya excited aja sih sebenarnya. Gue bingung loh katanya. Karena unmade resonance. Enggak. Ya soalnya ini juga sih jatuhnya mungkin kita pertama kali kali ya yang jatuh kayak festival ya. Iya. Pertama kali festival dan juga kita juga sempat lihat line up-nya juga menarik banget, keren-keren semua artisnya. Jadi kita excited sih buat bisa share panggung sama bareng mereka juga di festival ini sih ya. Kurang begitu. Oke, selanjutnya, nah aku mau nanya nih Kak, kira-kira nanti Delantis sendiri bawa berapa lagu? Boleh dong spill sedikit Kak? Kita kira-kira bawain 2 lagu. Oke. 6 sampai 8 lah. Kita belum fixin banget, cuman di antara range gitu lah. 6 sampai 8 lagu. Nah, dengar-dengar nih bakal ada performance yang berbeda nih nanti di Miyamata ini ya. Nah, kira-kira boleh disebut sedikit nggak sih Kak? Apa sih perbedaan yang membedain nanti? Apa yang menjadi spesial gitu nanti di Sebenarnya berbeda benar, cuman mungkin lebih ke kita memantapkan diri lagi aja kali ya. Apa ya? Tapi kan Iya. oh ya, sorry. Ya jatuhnya kita lebih ini aja sih, lebih kadang-kadang kan biasanya kita ada paket hemat atau nggak biasa aja lah ibaratnya jatuhnya. Ini paket hemat nih itu sekarang berdua gitu ya. Ya nanti jatuhnya lebih voltage dan juga lebih ini aja sih, lebih banyak hal-hal baru yang kita mulai latihan juga. Belum lama juga kan kita di album 2, jadi kita mau menyuguhkan hal yang baru lah buat teman-teman semua. Oke, mungkin ada yang mau ditambah lagi Kak? Nah, udah. Oke, Udah udah. lengkap. Oke, terima kasih untuk Kak Raffi, Kak Gira, dan juga Kak Evani. Oke, selanjutnya mungkin karena teman-teman media partner ini udah nggak sabar gitu ya. Jadi kalian bisa gantian nanya untuk pihak Delantisnya. Mungkin ada yang mau nanya dari media partner. Nah, Oke, boleh Kakak perkenalkan namanya? Oke, perkenalkan nama gue Roy Kak. Mau tahu siapa artis favorit kakak yang menginspirasi kakak dalam bermusik? Oke. Artis favorit Kak? Gue dulu nggak? Oh, Atau berdiri aja? boleh duduk boleh Kak. Thank you untuk pertanyaannya. Mungkin dijawabnya bareng-bareng aja kali ya. 1, 2, 3. Oh, The Beatles. Oke. Simpelnya Beatles sih. Cuman kalau mau lebih dalam lagi, ntar ngobrol aja lah. Oke, mungkin Favorite Beatles gue George Harrison. Oh. Oke, mungkin teman-teman lain ada yang mau nanya dari media partner lainnya tentang, ya boleh Kak perkenalkan nama dirinya. Oke, kalau Kak perkenalkan nama aku Jericho. Nih, aku mau nanya nih Kak, kan Delantis sudah banyak nih keluarin album kayak Pancarola, Pilot, ataupun video kayak Lampu Merah atau yang booming di TikTok ya. Nah, aku mau nanya nih, ada nggak sih Kak ritual khusus atau rutinitas khusus buat manggil roh-roh ide sebelum nulis lagu sebagai kita? Bapak IG itu Kak. Ini pertanyaannya Jericho. Mikir dulu ya, coba lo jawab deh. Apa ya? Suka bingung kadang kalau udah gitu, cuman kalau gue paling harus pas ininya aja sih, lebarannya aja. Kadang sempet tuh gue baru renov kamar, naruh poster, menaruh poster gitu, terus nyoba bikin lagu. Akhirnya jadi kayak nyesuaiin sama vibes renov kamar yang baru aja gue lakuin atau enggak. Ya jatuhnya paling gampang sebenarnya kalau misalkan lagi ada sesuatu di kehidupan sih, itu paling gampang banget sebenarnya. Kalau menurut gue ya, kayak itu lagi suka sama orang, lagi suka hati, atau ibaratnya mungkin lagi kesusahan dalam hidup lah, biasanya kadang-kadang biasanya kan emosinya lumayan bergejolak tuh jadinya. Nah
daripada di bentar sendiri kan mending dituangin ke lagu. Kalau gue sih gue pribadi kayak gitu biasanya. Menjawab kan? Kalau gua nggak ada kalau formula khusus gitu ya, kayaknya nggak ada deh. Cuman inspirasi biasa datang dari situasi hidup kehidupan gua, atau kalau habis nonton film apa gitu, biasanya muncul lah inspirasi. Sama kalau habis dengerin lagu-lagu yang belum pernah didengerin dan kayak dikulik banget, itu biasanya muncul. Ya biasanya kalau misalkan lagi nggak ada apa-apa gitu ya, gue mencoba menserukan hidup aja gitu. Ya, aduh nih hidup gue nggak ada apa-apa nih, coba dramain apa gitu. Bikin konflik, biar ada cerita, mau diceritain. Oke, berarti tadi sudah terjawab. Jadi kok, oke. Buat teman-teman media partner lainnya mungkin ada yang mau nanya? Oh iya, boleh kakak disebutkan namanya. Hai, aku Alex dari JDT Pro. Mau tanya dong pendapat kalian tentang industri musik di Indonesia kali ini seperti apa? Thank you. Oke, langsung jawab kak. Ya, thank you Alex untuk pertanyaannya. Industri musik di Indonesia sekarang ya gue bukan expert atau apa, tapi menurut gue lagi apa ya, variasinya lagi lumayan banyak. Jadi kalau lu mau mencari yang rock ada, mau mencari yang agak funky ada, mencari yang agak vintage ada. Jadi dan biasanya itu ada namanya semua gitu loh. Mungkin misalkan di early 2010s yang lebih terkenal tuh mungkin solois atau enggak pas zaman 2000 mungkin yang lagi terkenal tuh band-band gitu loh. Kalau sekarang untuk semua pangsa pasar, untuk semua selera musik, kita opsinya udah banyak gitu. Ditambah juga dengan ini kan, dengan sekarang streaming platform, juga YouTube juga, untuk aksesnya juga jadi lebih gampang gitu. Jadi ya asik ya. Sama untuk promosi sekarang, untuk industri musik, musisi itu udah bisa promosi sendiri dengan ide sendiri, dengan platformnya sendiri. Seperti kayak kita aja lampu merah bisa viral itu juga karena waktu itu kita promosi di TikTok sendiri. Jadi kayak untuk menembus pasar sebenarnya in a way lebih gampang dan lebih susah. Lebih gampang kenapa? Karena aksesnya lebih mudah sekarang, tapi lebih susah karena lebih banyak juga pesaing gitu.